Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski rasanya mendengar kalimat ini cukup membosankan, tapi selamat datang kembali di sesi review buku episode kesekian. Buku yang akan dibahas kali ini adalah buku pertama dari serial Nabi Ulul Azmi yang diterbitkan Pustaka Al-Kautsar dan ditulis oleh Profesor Dr. Ali. Sesuai urutannya, Nabi Ulul Azmi yang pertama jika diurutkan berdasarkan zaman ialah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum saya membaca kisah Nabi Nuh secara lebih utuh dalam buku, apa yang ada di benak saya tentang Nabi Nuh hanyalah kisah biasa sebagaimana wajarnya. Tentang Nabi yang diutus pada sebuah kaum, kemudian kaum itu membangkang, lantas Allah mengazab mereka dengan banjir. Saya pernah menonton dan membaca kisahnya sewaktu masih di sekolah dasar. Tapi ketika akal lebih sempurna dibanding waktu itu, rupanya kisah Nabi Nuh tidak sesimpel itu. Padahal saya tidak tergolong anak kecil lagi, tapi imajinasi saya bermain lebih tinggi sekarang ketika membaca buku ini. Ketika kita memahami bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, imajinasi kita akan bermain lebih dari biasanya. Ada 6 pembahasan besar dalam buku ini. Pembahasan pertama berisi tentang era sebelum Nabi Nuh, pembahasan kedua memuat tentang dakwah Nabi Nuh, pembahasan ketiga berbicara tentang sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwahnya, pembahasan keempat yaitu tentang penjelasan Nabi Nuh di hadapan Tuhannya mengenai kaumnya, serta pengaduan sekaligus doa yang dipanjatkan olehnya melihat kedurhakaan kaumnya. Pembahasan kelima berlanjut pada bahtera Nabi Nuh dan banjir dahsyat. Adapun pembahasan keenam menggambarkan pada kita terkait lahirnya peradaban manusia kedua. Begitu banyak ilmu baru yang saya tangkap dari mempelajari kisah Nabi Nuh serta kaumnya. Dari Nabi Nuh, kita bisa mempelajari caranya memandang dunia, caranya bersabar dalam dakwah dan bergantung padanya, caranya berdoa, caranya bersyukur dan senantiasa beristighfar, caranya merendahkan diri pada Allah, caranya berlepas dari keluarganya yang kufur, dan masih banyak lagi. Buku ini memang cocok untuk dibaca berbagai kalangan, tapi bagi seorang pendakwah, buku ini akan memberikan mereka motivasi berlebih. Lagi pula, kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran sebanyak lebih dari 90%-nya merupakan ayat-ayat Makkiyah, di mana pada waktu itu kisah ini menjadi motivasi pula bagi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Nabi Nuh benar-benar telah menjadi teladan dakwah yang langka dan menjadi pelopor dalam kesungguhan berjuang di jalan Allah. Dari sisi Nabi Nuh serta orang-orang yang beriman di belakangnya, kita bisa memetik cara mereka bersikap dan menyuarakan kebaikan telah mendatangkan rahmatnya. Sementara dari sisi keburukan yang dicerminkan oleh pengingkaran kaumnya, termuat pelajaran yang patut kita hindari sebagai umat yang kelak menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Nabi Nuh merupakan orang yang pertama kali disakiti oleh kaumnya dalam rangka membela agama Allah. Sudah sepatutnya kita berhati-hati terhadap segala bentuk perilaku yang Allah benci. Mereka adalah umat yang pertama kali dibinasakan dan wajib dijadikan pelajaran bagi umat setelahnya. Maka seburuk apakah umat yang paling akhir yang justru malah mengambil langkah binasaan yang sama dengan umat-umat yang datang lebih dulu daripada mereka? Awal mula munculnya kemusyrikan dalam tubuh umat yang pertama kali dibinasakan itu bermula dari pengkultusan dan pemujaan mereka kepada manusia-manusia solih. Bukankah kondisi ini mirip dengan mereka yang datang ke kuburan, lantas meminta pertolongan serta keberkahan? Bukan itu saja, ketika membaca sebab-sebab turunnya azab pada kaum Nabi Nuh, kita akan banyak mendapatinya pada tubuh umat di hari ini. Buku ini menguak bagaimana berjalannya hukum Allah atas suatu peradaban. Utamanya, penulis mengulas kisah Nabi Nuh lewat apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis. Namun, penulis juga menyertakan bagaimana para pakar sejarah, ulama, ilmuwan, dan arkeolog memperhatikan kisah ini. Nilai-nilai mendalam diungkap dalam buku setebal 637 halaman dengan baik. Buku ini meluruskan buku-buku sejarah yang terpengaruh dengan keterangan mitos, menjelaskan mana kisah yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindarkan kabut yang membuat kita rabun terhadap kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya membaca kisah para nabi membuat kita merasa ingin selalu dekat dengannya dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Terlihat begitu nyata pertolongan Allah dan azabnya dari apa yang penulis tuliskan. Kelebihan dari buku ini datang dari cara penulis menyampaikan, sehingga mudah untuk dimengerti dan diimajinasikan. Seperti kalimat favorit saya misalnya, dalam halaman kesekian dikatakan, air yang tertuang dari langit dan memancar dari perut bumi bertemu, sehingga meluap menimbulkan keadaan yang telah ditetapkan. Keduanya bertemu berdasarkan ketetapan Allah. Langit dan bumi bersepakat untuk melaksanakan perintah yang telah ditetapkan ini. Keduanya tunduk pada perintah dan merealisasikan ketentuan Allah. Hingga ketika air itu menjadi banjir yang luas dan menghancurkan, menenggelamkan permukaan bumi, dan membersihkan kotoran-kotoran yang mengotori permukaan bumi, di mana utusan Allah ini telah bersusah payah untuk membersihkannya dan kalah dalam menanganinya.
Maka kekuasaan yang maha dahsyat dan penuh kasih sayang memberikan pertolongan kepada utusan yang menyerukan doanya. Kemudian seluruh alam raya bergerak dan menyelamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya. Kalimat ini telah mengilustrasikan benda-benda mati itu sebenarnya hidup. Mereka adalah tentara Allah yang tidak akan menyalahi perintah Tuhannya. Kita bisa melihat kemahakuasaan Allah dari kalimat ini. Menurut saya, kekurangan dari buku terbitan Pustaka Al-Kautsar ini datang dari penulisan kata yang banyak sekali salah ketiknya. Bahkan, arti ayat Al-Quran pun ada yang salah ketik. Saya menilai buku ini sebagaimana buku Nabi Adam. Namun, jika melihat tingkat pengulangan materi yang mungkin akan membosankan untuk sebagian orang, maka buku Nabi Nuh lebih sedikit pengulangannya dibandingkan dengan buku Nabi Adam. Saya pikir hal ini akan berpengaruh pada orang lain dalam menilai bukunya. Sebelum mengakhiri video ini, beberapa di antara banyaknya ilmu yang saya dapat setelah membacanya antara lain